Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Jeneponto akan melakukan tugas demonstrasi 2.3 Coaching and Supervisi Akademik. Pada video kali ini, saya Sukmawati dari UPT SD Negeri 2 Kelara akan bertugas sebagai supervisor. Dan di sebelah kanan saya, Adri Hamzah, SMK Negeri 10 Jeneponto berperan sebagai coach. dan di sebelah kiri saya, Samsul Alam SPD, UPT SMA Negeri 6 Jeneponto berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sukma. Apa kabar, Pak Syam? Lama Iya. tidak jumpa ini. Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Ya, seperti yang Ibu lihat ya saja, alhamdulillah sehat-sehat. Nah, sebelum awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Pada kegiatan coach kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati, Pak ya, dengan rubrik penilaian apakah sudah melalui alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa Pak, prinsip dari coaching. Misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik Pak, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, Yang pertama di sini adalah, Bapak ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa Pak. Nah selanjutnya Pak, pertanyaan saya, kalau bisa dispesifikkan Pak, kompetensi mana yang ingin diamati oleh saya? Jadi kompetensi yang spesifiknya itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya Pak. Nah, mungkin pertanyaan terakhir saya Pak, sebelum Bapak melakukan coaching. Nah, di sini indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak pada coaching kali ini. Jadi ada pun indikator yang saya inginkan. Pertama, coachee itu bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kemudian kedua, coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya yang dia alami. Luar biasa Pak ya. Semoga bisa diterapkan pada saat coaching nanti. Demikian dulu praobservasi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan coachingnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adri. Waalaikumsalam Pak Sam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Pak Sam sendiri? Iya, alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Tapi saya dengar dari teman kita bahwa Pak Adri punya masalah sedikit dengan siswa murid kita, Pak. Betul sekali Pak. Betul sekali Pak. Jadi masalah saya ini Pak, jadi akhir-akhir ini setiap jam pembelajaran di tahun ajaran baru ini Pak, anak-anak kita itu pada saat saya mengajar ada beberapa yang malas membawa pakaian olahraga. Padahal kan kita tahu bersama bahwa pada saat jam PJOK itu anak-anak wajib untuk menggunakan seragam olahraga. Itu yang saya menjadi masalah bagi saya. Mudah-mudahan kita bisa membicarakan hal ini supaya ada solusi terbaik Pak. Oh, begitu Pak ya. Dari pembicaraan kita, kira-kira apa harapan dan solusi yang ingin Bapak inginkan? Baik Bapak. Harapan saya anak-anak bisa peduli dan disiplin. Anak-anak kita punya motivasi yang
kuat bagaimana mereka bisa membawa pakaian olahraga pada saat jam mengajar saya, Pak. Oh, seperti itu. Kira-kira yang mau menyebabkan murid kita kurang peduli dalam membawa pakaian olahraga itu apa, Pak? Saya pikir mungkin karena sarana prasarana, Pak ya. Karena ruang ganti pakaian kita kurang-kurang maksimal. Terutama perempuan pada saat pergantian jam itu mereka kadang harus ngantri lama untuk mengganti pakaian. Yang kedua, kita punya aturan soalnya di sekolah kita ini, Pak, bahwa ketika memasuki gerbang sekolah itu anak-anak wajib menggunakan pakaian putih abu-abu. Nanti di sekolah pada saat jam pelajaran baru mengganti pakaian olahraga. Oh, seperti ya. Kalau itu saya sepakat dengan Bapak. Lalu kira-kira menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid itu antusias dalam membawa baju olahraga ketika jam olahraga? Saya pikir selain motivasi, saya harus dorong terus kepada murid agar memanfaatkan sumber daya yang ada, sarana prasarana yang ada, dan yang berikutnya saya harus menyampaikan bahwa manfaat menggunakan pakaian olahraga itu sangat-sangat penting pada saat jam PJOK. Saya pikir itu harapan atau yang bisa saya bangun untuk agar anak-anak tetap antusias untuk membawa pakaian olahraga. Oke, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Kemudian kira-kira apa komitmen Bapak untuk melakukan hal ini? Komitmen saya yang pertama selain membangun motivasi, saya akan mencoba menyampaikan kepada pimpinan. Itu hal yang utama, Pak, komitmen saya. Terutama pada hal agar sarana prasarana khususnya untuk ruang ganti pakaian ini diprioritaskan di sekolah kita khusus untuk perempuan. Dan berikutnya pula saya akan menyampaikan terkait tentang kebijakan sekolah agar anak-anak yang pada saat jam pelajaran PJOK di jam pertama itu, Pak, bisa diperbolehkan memakai pakaian olahraga dari rumah hingga masuk ke sekolah. Saya pikir itu komitmen yang akan saya mencoba bangun kepada pimpinan dan membangun motivasi pula kepada murid itu sendiri, Pak. Wah, bagus sekali itu, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, Pak. Siap, Pak. Mudah-mudahan insya Allah. Ya, terima kasih, Pak, atas waktu bisa sharing dan dapat mengatasi masalah Bapak ini. Terima kasih, Pak, atas kesempatan diberikan. Insya Allah solusi-solusi ini akan saya mencoba tindak lanjuti agar lebih baik lagi. Waktunya, Pak, Bapak juga sudah luar biasa kontribusinya dalam memberikan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi, Bapak. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Luar biasa sekali, Pak Syam, kegiatan coaching yang telah Bapak lakukan hari ini. Nah, baik, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak performa dari kompetensi yang telah Bapak lakukan tadi selama kegiatan coaching? Iya, jadi performa dari kompetensi tadi proses coaching, ya saya kira sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, saya kira begitu dulu, Bu. Ya. Selanjutnya, Pak, boleh dijelaskan lebih detail bagaimana proses Tirta yang terjadi pada proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Jadi, sesuai dengan alur Tirta, saya dengan coach tadi menyampaikan apa tujuan yang ingin dicapai, kemudian menyampaikan identifikasi permasalahannya, dan setelah itu kami merancang aksi yang akan dilakukan, dan terakhir bagaimana mempertanggungjawabkan dari aksi tersebut. Luar biasa, Pak, ya. Saya sangat mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh Bapak. Nah, selanjutnya sekarang boleh tidak saya memberikan komentar dari proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Wah, boleh sekali, Bu.
Nah, terima kasih banyak Pak. Nah, di sini berdasarkan pengamatan saya dari proses coaching yang telah Bapak tadi lakukan sudah bagus Pak. Sangat luar biasa, mulai dari diksi pertanyaan yang Bapak lontarkan itu sudah berbobot. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan saya? Wah, saya setuju Bu, apa yang Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih Pak. Namun ada hal yang perlu Bapak mungkin yang menurut saya perlu perbaiki atau tingkatkan, yaitu intonasi suaranya Bapak, tinggi rendahnya pada saat menyampaikan atau berkomunikasi dengan Koci itu perlu ditingkatkan lagi. Oh, iya. Agar Koci bisa merasa lebih nyaman, kemudian lebih enak untuk menyampaikan pokok permasalahannya, seperti itu Pak. Iya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya saya Pak, ada tidak tindak lanjut yang Bapak akan lakukan? Jika ada, apa saja itu? Tindak lanjut yang saya akan lakukan adalah masih banyak Ya. belajar bagaimana mengucapkan intonasi yang baik. Luar biasa Pak. Nah, karena Bapak ingin tindak lanjutnya tetap terus belajar. Nah, kapan Bapak ingin memulai melaksanakan tindak lanjut itu? Kemudian di mana Bapak akan melaksanakannya? Nah, terus bagaimana menurut Bapak caranya Bapak untuk melaksanakan tindak lanjut itu? Setelah itu, ada tidak orang yang terlibat dalam melaksanakan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Kalau saya pikir, kalau ada kesempatan insya Allah besok saya akan laksanakan. Kemudian waktunya bisa di rumah, di sekolah, karena saya akan belajar bisa melalui YouTube. Kemudian saya juga bisa belajar dari teman sejawat saya, terutama guru bahasa Indonesia, sehingga saya bisa lebih dekat dari guru-guru itu untuk belajar yang spesifiknya bagaimana mengucapkan kata-kata yang bagus. Luar biasa Pak, saya sangat mengapresiasi usaha yang akan Bapak lakukan. Semoga kedepannya Bapak akan lebih baik lagi dan pada proses coaching berikutnya Bapak lebih mantap lagi. Ya. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak nih, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari proses supervisi yang kita lakukan? Ya, ada beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama, saya bisa mendapatkan kekurangan dan kelebihan dari proses itu. Kemudian kedua, ada solusi yang dihasilkan dari proses supervisi ini. Kemudian terakhir, saya masih banyak dapat belajar dari beberapa hal. Saya kira itu. Luar biasa Pak ya. Mungkin cukup kegiatan pasca observasi yang kita lakukan pada hari ini. Harapan saya semoga kita bisa menjadi yang lebih baik lagi ke depan pada proses coachingnya. Terima kasih banyak Pak Syam atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.